Film Breath 2017 bercerita tentang dua remaja, Piku dan Looney, yang bersahabat sejak lama. Suatu hari, mereka berpetualang di hutan. Dalam perjalanan itu, Looney merasa Piku harus belajar untuk lebih berani menghadapi tantangan. Piglet digambarkan sebagai pemuda pemalu dan cenderung penakut. Bahkan ketika ada seorang gadis yang mencoba mendekatinya, ia terlalu ragu untuk merespons. Dari pengalaman-pengalaman ini, Piku mulai sadar bahwa keberanian sejati hanya bisa ia temukan dari dalam dirinya sendiri. Perjalanan mereka terus berlanjut hingga pada suatu titik, mereka berdua dihadapkan pada tantangan besar yang memaksa Piku menghadapi rasa takutnya. Proses ini menjadi momen penting baginya untuk melepaskan keterbatasan dan menemukan keyakinan baru. Di sisi lain, keduanya menemukan dunia baru yang membuat mereka tertarik. Berselancar. Mereka awalnya mencoba dengan papan seadanya, namun segera ingin meningkatkan pengalaman itu. Untuk bisa membeli papan selancar yang lebih baik, Piku dan Looney mencari uang dengan cara memotong kayu lalu menjualnya. Usaha tersebut berhasil dan mereka akhirnya memiliki papan selancar baru. Namun, perjalanan menguasai seni berselancar tidaklah mudah. Di tengah usaha itu, mereka bertemu dengan Sando, seorang pria misterius yang ternyata adalah mantan peselancar profesional. Walau keduanya belum mengenal Sando dengan baik, ia dengan ramah menawarkan bantuan. Memberikan tempat di rumahnya untuk menyimpan papan selancar mereka. Hal ini tentu memudahkan Piku dan Looney bolak-balik dari rumah ke pantai. Seiring waktu, hubungan Piku dan Looney dengan Sando berkembang. Ia tidak hanya mengajarkan mereka seni berselancar, tetapi juga membagikan cerita serta pengalaman berharganya saat masih aktif sebagai peselancar profesional. Dengan bimbingan Sando, kedua remaja itu perlahan bisa mengatasi rasa takut mereka, bahkan mulai berani menjelajah laut lebih jauh. Hal ini membuka pintu menuju petualangan besar di dunia selancar. Suatu hari, ketika Piku dan Looney sedang bersiap untuk berselancar, mereka bertemu Eva, istri Sando yang ramah. Saat itu, Sando sedang tidak di rumah. Eva memperkenalkan dirinya, dan tanpa disadari oleh Piku, Looney mulai merasa tertarik padanya. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka kembali ke rumah Sando untuk mengambil papan selancar, mereka bertemu lagi dengan Sando yang ternyata juga berniat berselancar. Akhirnya, mereka bertiga pergi ke laut bersama. Sejak saat itu, sesi selancar bersama Sando menjadi semakin sering, dan hubungan mereka pun kian erat. Namun, kedekatan itu juga membawa dinamika baru. Eva, yang awalnya hanya hadir di sekitar mereka, perlahan menjadi bagian penting dari perjalanan berselancar Piku dan Looney. Dalam suatu kesempatan, Looney menemukan majalah lama yang menampilkan prestasi Sando sebagai peselancar profesional. Penemuan ini membuat mereka semakin menyadari siapa sebenarnya sosok mentor mereka. Sando kemudian mengenalkan Piku dan Looney pada perahu, sebagai sarana untuk menaklukkan ombak yang lebih besar di laut lepas. Dari situ, mereka tidak hanya belajar teknik berselancar, tetapi juga mendapat pengetahuan berharga mengenai lokasi-lokasi terbaik, serta waktu yang tepat untuk menghadapi ombak besar. Half a mile off the coast, and this is health inside out. The volume, the girth, the limestone streak, the line of but if you judge wrong and you take off too far. Suatu hari, setelah berbincang panjang dengan Sando, Piku keluar rumah dan tanpa sengaja melihat Eva yang sedang tertidur. Saat Eva terbangun, Piku merasa canggung, namun Eva sama sekali tidak marah. Justru, ia menunjukkan sikap hangat seolah ingin mengajaknya lebih dekat. White and cold. How long's a piece of string? Sorry. See. Hot Smoky's right about here. Seiring waktu, Piku dan Looney semakin terampil dalam berselancar. Di bawah arahan Sando, mereka berhasil menguasai teknik-teknik baru. Hingga suatu hari, Sando mengajak Piku untuk menghadapi ombak besar. Momen itu menjadi pengalaman penuh tantangan, sekaligus titik balik penting dalam perjalanan Piku.
Beberapa hari kemudian, Piku, Looney, dan Sando merencanakan untuk berselancar pada hari Minggu. Sando yakin ombak akan sangat besar saat itu. Rencana tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menikmati kebersamaan di luar laut. I'm sure you mean humankind. We can always go back to... Ketika hari Minggu tiba, ombak benar-benar datang dengan ukuran yang menakjubkan. Sando dan Looney penuh semangat, namun Piku justru diliputi rasa cemas melihat besarnya ombak. Setelah selesai berselancar, Piku kembali ke rumah Sando. Saat itu hujan turun deras, dan ia mendapati rumah dalam keadaan kosong. Tak lama kemudian, Eva pulang seorang diri dengan mobilnya. Eva meminta bantuan Piku membawa barang bawaannya. Mom, can you help? Melihat pakaian Piku yang basah kuyup, Eva menyuruhnya masuk ke dalam rumah dan menawarkan pakaian kering. Situasi yang awalnya biasa saja berubah ketika Eva memintanya berpelukan agar tidak kedinginan. Dari kedekatan itu, hubungan mereka berkembang lebih intim. Sejak hari itu, Piku dan Eva semakin sering bertemu. Hampir setiap pulang sekolah, Piku bersemangat mengunjungi rumah Eva. Pertemuan-pertemuan mereka membawa kegembiraan tersendiri bagi Piku, membuatnya merasa semakin terikat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika teman sekolah Piku, Karen, mengajaknya bermain futsal dan Piku menolak. Ia lebih memilih tetap bersama Eva. Situasi semakin rumit saat Eva akhirnya hamil dengan anak Piku. Walau Piku mencintainya, Eva mulai melihat dirinya bukan sebagai pasangan, melainkan hanya seorang anak. Menyadari keadaan semakin sulit, Eva memutuskan untuk mengakhiri hubungan rahasia mereka dan memilih menyembunyikan semuanya. Sejak saat itu, Piku meninggalkan hobinya berselancar. Sementara itu, Sando dan Looney tetap melanjutkan petualangan mereka di lautan tanpa Piku. Film pun berakhir dengan meninggalkan kesan mendalam tentang persahabatan, keberanian, dan perjalanan hidup menuju kedewasaan